Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dua aja udah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ta'alam ilmal qawaid, yakni ilmu kaidah. Kalau dalam bahasa Inggris bisa disebut grammar. Ya. Jadi kita akan memulai pelajaran qawaid itu dengan al-lughah. Al-lughah itu berarti adalah bahasa. Ya. Ta'riful lughah ijmalan al-lughatu hiya alatul ittisalat. Secara garis besar, bahasa adalah alatul ittisalat, alat komunikasi. Tafsilian secara terperinci, al-lughatu hiya nizamun yusta'malu li ilqa'il ma'lumati kalaman wa kitabatan wa isyaratan. Secara bahasa, secara terperinci adalah suatu sistem yang digunakan untuk menyampaikan informasi, baik berupa lisan, tulisan, ataupun isyarat. Misalkan saya gini, itu artinya isyarat. Artinya apa? Diam. Itu udah bahasa namanya. Itu juga kitabah bentuk tulisan ataupun ucapan. Ini ada bahasa isyarat itu yang memang isyarat itu adalah bahasa. Baik, kemudian kita akan membahas asasul lughah, ya, pondasi-pondasi dari bahasa itu. Yang pertama ada al-harf. Harf adalah juz'un asghar minal lughati alladzi laisa fi ma'na. Bagian terkecil dari bahasa yang tidak punya makna. Contohnya adalah huruf hijaiyah, alif sampai ya, alif ba ta jim ha ho dal dal ro ila ya. Ya, itu adalah huruf. Bagian paling kecil dan tidak ada maknanya. Kalau kita buka Al-Quran, hadis, kitab, dan semua bahasa Arab yang ada di dunia ini, huruf-hurufnya tidak akan terlepas dari alif sampai ya, gitu maksudnya. Jadi nggak ada deh huruf yang tertulis selain alif sampai ya bahasa Arab. Nah, juzun asghar ya itu adalah bagian udah paling kecil. Contoh ja'a, jim, alif, hamzah. Al-harfu, alif, lam, ha, ro, fa. Juz'un, jim, zai, hamzah. Semua tulisan Arab itu nggak akan pernah keluar dari huruf hijaiyah. Kemudian kita masuk ke pondasi berikutnya, namanya al-kalimah. Apa itu kalimah? Juz'un asghar minal lughah alladzi fihi ma'na. Bagian yang terkecil dari bahasa yang memiliki makna. Bagiannya kecil tapi punya makna. Contohnya adalah madrasah, kitab, sayyarah, dhahaba, roja'a. Kalimat merupakan bagian yang kecil tapi yang punya makna. Biasanya tersusun juga dari beberapa huruf. Tapi ada juga yang cuma satu huruf tapi punya makna. Contoh misalnya ro.
Ro itu maknanya adalah lihatlah. Hanya ro gitu, ro harokat fathah, ro, lihatlah. Itu juga dinamakan sebagai kalimat. Ya. Bagian terkecil, tapi yang punya makna itu namanya kalimat. Kemudian ada syibhul jumlah. Syibhul jumlah adalah jam'ul kalimat alladzi laisa fi makna kamil. Dalam bahasa Indonesia namanya frase ya, kumpulan kata yang tidak memiliki makna sempurna. Kumpulan kata berarti terdiri dari dua kata, minimal dua karena kan kumpulan. Minimal dua kata. Kalau yang kalimat di sini satu kata cuma satu, madrasah, kitabun, sayyarotun. Kalau syibhul jumlah lebih dari satu. Punya makna, tapi bukan makna yang sempurna. Ya, nanti akan kita jelaskan makna yang sempurna itu apa. Contoh fil madrasati di dalam sekolah. Ini dinamakan kalimat bermakna tapi bukan memiliki makna yang sempurna. Masih belum memahamkan para mustami'in. Di dalam kelas. Kan masih ada pertanyaan tuh. Apa di dalam kelas itu apa? Ngapain, siapa gitu ya. Amamal baiti, di depan rumah. Itu masih ada pertanyaan. Tidak memahamkan secara menyeluruh. Kitabun jadidun, kitab baru. Masih bingung, apa maksudnya kitab baru? Maksudnya akan masih ada pertanyaan. Ya kita tahu itu memiliki makna, tapi juga belum sempurna. Kemudian yang terakhir ini jumlah. Jamul kalimat alladzi fi makna kamil. Sekumpulan kalimat yang memiliki makna sempurna. Contoh, fil madrasah itu dikatakan sibul jumlah, tidak sempurna di dalam sekolah. Tapi kalau kita tambah misalkan, ata'allamu fil madrasah. Saya belajar di sekolah, itu sempurna. Kemudian kumtu amamal bait. Saya telah berdiri di depan rumah. Itu namanya kalimat sempurna. Ashtari kitaban jadidan. Saya membeli kitab baru. Nah, itu namanya jumlah atau kalimat yang sempurna. Contoh juga ini jal ustad. Ustad telah datang. Ini udah sempurna. Wa thalibun nasyitun. Dia adalah murid yang rajin. Ini kalimat sempurna. Ahmadu yakulu ruzza. Ahmad memakan nasi. Kalimat sempurna. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada huruf, kata, frase, kalimat. Kalau bila robi asasul lughah al-harfu wal kalimat sibul jumlah. Yang terakhir adalah al-jumlah. Baik, ini ada tadribat. Kita lanjut aja pelatihannya nanti. Baik, kita akan membahas kalimah ya. Kalau al-harfu yang ini, al-harfu itu tidak usah dibahas ya. Kenapa? Karena ya huruf hijaiyah tidak ada pembahasan. Jadi kita akan langsung membahas kalimat. Ya, langsung membahas kalimat. Kalimat adalah sesuatu yang membentuk suatu jumlah. Jadi jumlah itu dibentuk minimal 2 kalimat. Ya. Apa saja itu bentuknya kalimat? Ada 3. Isim, fi'il, haraf. Isim kata benda, fi'il kata kerja, haraf kata bantu. Jadi teman-teman, semua tulisan Arab, baik yang ada di Al-Quran, baik yang ada di hadis, kitab, namun di mana saja tulisan Arab, itu tidak akan terlepas dari isim, fi'il, haraf ya.
Dia kalau tidak isim ya fiil, kalau tidak fiil ya harf ya, kalau tidak harf ya isim, seperti itu. Sehingga ada yang mengatakan bahwasanya menguasai kaidah bahasa Arab itu sebenarnya 6 jam cukup. Kok bisa ya? Karena kita membahas isim aja 2 jam, fiil aja dibahas 2 jam, huruf saja dibahas 2 jam, udah selesai 6 jam. Jadi pandangan teman-teman sebenarnya jangan terlalu menganggap pusing bahwasanya semua yang ada di tulisan Arab itu pilihannya cuma 3, kalau nggak isim, fiil ya huruf. Udah nggak ada yang keempat, nggak ada. Ada isim fiil namanya, tapi kita tidak membahas di sini ya. Ini kita membahas yang dasar atau yang umum ya, secara umum. Kalau nggak isim, fiil ya huruf. Ya, jadi kita akan membahas pertama tentang isim dulu. Ya. Kita akan bahas tentang isim. Ya. Kita bahasnya tidak lama, 30 menit ya, karena dasar. Kita membahas yang dasar-dasarnya saja. Isim ya, isim. Jadi kalimat kalau nggak ada, kalau bukan isim fiil ya huruf. Kita akan membahas tentang isim. Apa itu isim? Al-ismu huwa lafdu, al-ismu huwa lafdun dalla ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au ayyi syai'in akhar la taqtarinu bi zaman. Isim adalah lafaz yang menunjukkan arti manusia. Setiap manusia itu namanya isim. Au hayawan, hewan itu namanya isim. Au nabat atau tumbuhan-tumbuhan itu isim. Jamad, benda mati itu juga namanya isim. Au syai'in akhar la taqtarinu bi zaman. Atau sesuatu yang lain yang tidak berhubungan dengan zaman, seperti itu. Atau kalau paling simpel ya teman-teman sebutkan apa sih isim, kata benda itu aja sebagai penyederhana lagi gitu ya. Jadi daripada isim adalah lafaz yang menunjukkan arti manusia, hewan, tumbuhan, benda atau apa saja yang lain yang tidak disertai waktu. Kalau kesulitan ngomong secara simpel, apa itu isim? Kata benda. Contoh, al-insan, ya insan. Contohnya apa? Ahmad, Khalid, Ibrahim, Fatimah, Nisa, Kartono, Sunyoto. Oh, nama orang lah ya, nama orang itu namanya isim. Kemudian hayawan, asadun. Asadun ini adalah macan atau singa. Arnabun, kelinci. Bakorotun, sapi. Jamusun, kerbau. Atau wanabat, tumbuh-tumbuhan. Osbun, rumput. Syajarun, ini ya, syajarun, pohon. Zahrun, bunga. Wardah, bunga mawar. Kemudian ada al-jawamid, benda mati. Maktabun, meja. Hajarun, batu. Jidarun, tembok. Kursiun, kursi. Atau al-akhor. Ya, kalau yang al-akhor itu butuh pembahasan lebih nanti. Al-akhorun itu apa saja? Ta'alumun. Ta'alumun artinya adalah pembelajaran. Pembelajaran. Itu dinamakan isim. Karena tidak memiliki zaman pembelajaran. Man, siapa? Nahnu, kita. Alladzi, kalau kita ngartikan yang. Yang. Alladzi, yang. Begitu. Dari sini ada yang mau bertanya?
Ya, monggo. Syukran Ustaz. Tolong jelaskan lebih lanjut mengenai al-khurun ini Ustaz. Syukran. Ya, ya. Al-akhorun itu nanti dibahas panjang lebar di belakang. Al-akhorun ya. Jadi apa-apa saja sih sebenarnya al-akhorun? Banyak. Pertama masdar. Ya, ini namanya masdar ta'alum. Kemudian istifham, kalimat tanya. Isim domir, kata ganti ya. Alladzi, isim mausul. Ada juga isim isyarah, hadza, hadhihi. Itu nanti ada pembahasannya di belakang. Jadi itu akhorun. Baik Ustaz, syukran. Nah. Baik, kita lanjut ya. Jadi paling ya kalau misalkan kalimatnya itu berharokat ya, kita bisa mengenali kalimat itu isim atau fiil ya. Kalau isim itu adalah ada al atau tanwin ya. Ada al atau tanwin ya. Kalau di kitab-kitab biasanya alamatul ismi ya, itu dukhul al wa tanwin ya, kemasukan al atau tanwin ya, ini asadun, arnabun, bakorotun, jamusun, tanwin, atau dia posisinya jer atau kemasukan huruf, bisa kemasukan huruf jer gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada harokatnya, bagaimana kita bisa tahu itu isim fi'il huruf ya? Dari artinya. Dari artinya. Kita harus tahu itu artinya apa. Kalau tahu artinya, kita bisa mengklasifikasikan Ahmad, Ahmadu. Nggak ada alnya, nggak ada tanwinnya. Tapi artinya Pak, Ahmadu ya orang, nama orang. Oh berarti ini isim. Baik, kita lanjut lagi ke jenis-jenis isim. Kita akan membahas isim secara dasarnya saja. Isim dibagi menjadi dua dari segi jenis ya. Ada isim itu mudzakkar, ada isim muannas. Isim mudzakkar berarti laki-laki ya, atau tidak berakhiran tak marbuto. Tak marbuto itu adalah tak yang bulat ya, tak bulat, bukan tak piring, tapi tak bulat ya. Kemudian ada isim muannas berarti perempuan atau berakhiran tak marbuto. Contoh yang al-mudzakkar Ahmad, tidak ada tak marbutohnya. Adnan, tidak ada tak marbutohnya. Ahmad artinya siapa? Ya nama untuk orang laki-laki, Ahmad. Adnan nama untuk orang laki-laki, maka disebut mudzakkar. Muannas Fatimatu, Khadijatu. Itu dinamakan muannas karena artinya Fatimah dan Khadijah itu nama untuk jenis perempuan dan juga ada tak marbutohnya. Ustadzun berarti tidak ada tak marbutohnya. Ustadz laki-laki. Ustadzatun ada tak marbutohnya berarti ustadzah ya, ustadzah itu perempuan gitu. Muwadzafun pegawai laki-laki. Muwadzafatun pegawai perempuan. Tobibun dokter laki-laki. Tobibatun dokter perempuan. Babun pintu. Pintu itu laki-laki ya. Karena tidak ada tak marbutohnya. Juga nggak boleh kita jadikan muannas babatun. Ini pintu perempuan ini babatun nggak bisa gitu ya. Babun ya udah. Dia takdirnya udah jadi kata benda laki-laki. Babatun. Kan iya kan,
Kalau tobibun dokter laki-laki, kita jadikan perempuan tobi batun. Tobi batun. Tapi kalau udah kata benda nggak bisa, itu udah takdir dia, udah jadi labun. Abun. Nah, fidatun jendela. Nah, jendela takdirnya udah perempuan. Nggak bisa kita ganti nafidun. Nah, nggak bisa. Nafidun. Nafidun. Nafidatun jendela. Kolamun pulpen, pulpoin, kolamun. Kolamatun. Saburotun papan tulis perempuan. Gitu ya. Jadi kalau isim itu kita murni lihat kamus. Ya. Kalau di kamusnya itu menyebutkan itu laki-laki ya laki-laki. Contoh ranjang. Ranjang itu di kamus ya sarirun. Oh berarti ranjang ya laki-laki ya. Hitungannya laki-laki. Sarirun. Ya udah sarir ya, jangan ditambahin tak marbuto, sarirotun ya. Repot, apalagi kalau lapar nanti bisa jadi sari roti nanti. Sari roti. Baik, kita masuk ke catatan. Jika ada nama laki-laki, walaupun tulisannya ada tak marbuto, maka tetap dinamakan isim mudzakkar. Ini khusus makhluk hidup ya, khusus makhluk hidup. Ada nama laki-laki tapi ada tak marbutohnya. Tapi itu nama untuk orang laki-laki, maka tetap dia jadi mudzakkar. Contoh Hamzah. Hamzah itu adalah paman Nabi. Ya. Hamzah. Nah, ada tak marbutohnya. Tapi di mana-mana orang itu pakai Hamzah itu untuk anak laki-laki. Tolha, sahabat Tolha. Tolha ada tak marbutoh, tapi umum dipakai Tolha itu ya untuk jenis kelamin anak laki-laki. Maka yang dimenangkan itu adalah jenisnya atau hakikatnya. Hakikat bukan dari tulisan, tapi yang dimenangkan adalah jenis asalnya. Kenyataannya Hamzah ya orangnya laki-laki, ya udah kita Hamzahnya ya laki-laki. Jadi kalau kita misalkan bilang Hamzah telah datang, si Hamzah telah datang, maka kita bilangnya Ja'a Hamzah. Itu nggak boleh kita kasih tak Ja'at Hamzah, nggak boleh. Ja'a itu adalah fi'il untuk laki-laki. Ja'a Hamzah, Ja'a Tolha. Jadi juga jika ada nama perempuan, walaupun tulisannya tidak ada tak marbutohnya, maka tetap dinamakan isim muannas. Perempuan, siapa namanya? Kartika Ayu Dewi. Ya, itu nggak ada tak marbutohnya. Ya tetap muannas ya, nggak boleh dijadikan mudzakkar karena nggak ada tak marbutohnya. Ya, tapi jenisnya dia, KTP-nya itu bertuliskan perempuan, ya udah. Jadi dia muannas. Ini contohnya Hindun. Hindun ya. Ini Hindun ini untuk anak perempuan, nama-nama untuk anak perempuan. Maka dia tetap muannas meskipun tidak ada tak marbutohnya. Gitu. Su'adun itu juga populernya dipakai untuk anak perempuan, ya berarti dia tetap muannas meskipun tidak ada tak marbutohnya. Itu juga ada anggota badan atau benda yang berpasangan itu dianggap muannas. Nah, ini juga banyak sekali yang belum tahu bahwa benda yang tidak ada tak marbutohnya, tapi dia ditakdirkan berpasangan. Contohnya tangan, ya. Tangan yadun. Tangannya berpasangan kanan kiri. Yadun itu muannas. Meskipun tidak ada tak marbutohnya. Rijlun, ya bukan rojulun ya, ini salah ketik. Rijlun. Rijlun kaki. Kaki ada kanan kiri berpasangan. Meskipun kata-kata rijlun tidak ada apa namanya? Tak marbutohnya, tetap dia jadi perempuan. Ainun mata.
mata kanan kiri ya. Maka ainun juga disebut muannas. Ardun. Ardun bumi ya. Bumi itu punya pasangan apa? Langit, langit dan bumi. Itu nama disebut juga muannas. Nah, kenapa kok kita pusing-pusing mikirin jenisnya kalimat? Mungkin ada pertanyaan. Kenapa kita pusing-pusing mikirin jenisnya kalimat? Buat apa? Gitu. Karena dalam bahasa Arab, laki-laki dan perempuan itu beda. Jadi benar-benar nggak sama. Ya. Laki-laki dan perempuan beda. Jadi tidak ada persamaan gender. Laki-laki dan perempuan itu beda. Contoh dari segi kalimat, kalau fiil, contoh fiil madhi ya misalkan, fiil madhi, jaa misalkan, jaa itu artinya datang, jaa datang. Kalau laki-laki kita bilangnya jaa, kalau perempuan kita bilangnya jaat, ada taknya, jaat. Nah, itu nanti yang menentukan kenapa kok penting menentukan jenis kalimat laki-laki apa muannas itu karena akan berhubungan juga dengan fiilnya nanti. Itu ya, kata kerjanya itu akan berubah sesuai dengan si jenis dari kalimat yang menjadi pasangan dari fiil itu. Ya, intinya penting itu aja kalau pusing. Intinya penting kita mau mengetahui jenis kalimat ini laki-laki atau perempuan. Kemudian selain tak marbutoh ada tak muannas lagi yaitu alif maqsurah dan alif mamdudah. Setelah alif ada hamzah. Contoh sufla. Sufla itu artinya bawah ya, bawah. Hubla. Hubla artinya apa? Hubla itu artinya mengandung ya. Hamro artinya merah. Sauda artinya hitam. Zarqa artinya hijau ya, warna hijau. Nah, ini kalimat muannas perempuan. Disebut ada tak marbutohnya karena ciri-ciri perempuan itu selain tak marbutoh adalah alif maksuro dan alif mamdudah. Apa itu alif maksuro? Setiap isim yang di akhirnya itu ada alif bengkong. Alif bengkong itu ini sufla itu kan ada kayak iya tapi nggak ada titiknya. Iya tapi nggak ada titiknya. Sufla, hubla itu ciri-ciri muannas. Begitu juga alif mamdudah. Alif mamdudah adalah alif setelahnya ada hamzah. Itu alif mamdudah. Itu juga ciri-ciri yang muannas. Hamro, sauda'u, zarqa'u. Nah, kita coba latihan. Saya sebut ya, siapa ini? Muhammad Sofyan, coba Muhammad Sofyan. Ya, kita latihan dulu. Fatimah, mudzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa? Karena Fatimah seorang wanita. Ya, karena Fatimah seorang wanita. Ada lagi selain itu? Karena apa? Ada tak marbutohnya di belakangnya. Ada tak marbutohnya. Ya. Kemudian itu lanjut lagi yang lain. Coba. Ya Allah. Anida. Anida. Ya. Ya. Idris. Idris ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kenapa? Karena tidak ada tak
butuhnya. Kemudian apa lagi? Udah. Dua, itu ada dua. Idris dinamakan mudzakkar karena tidak ada tak marbutohnya dan Nama laki-laki. Oh, dan nama nama laki-laki. ya dan nama untuk orang laki-laki. Baik, terima kasih ya. Misalkan ada orang tua, misalkan ada orang tua, anaknya laki-laki dinamakan Fatimah. Jadi mungkin arah orang tuanya mualaf mungkin ya, mualaf terus masih nggak jelas, nggak apa-apa. Oh, Fatimah kayak keren, ya akhirnya namanya anaknya laki-laki dinamakan Fatimah. Nah, si anak laki-laki mualaf ini Fatimah kan namanya kan? Itu Fatimahnya mudzakkar atau muannas? Ayo siapa yang bisa jawab? Fatimah yang sama orang mualaf ini laki-laki dinamakan Tetap mudzakkar atau tetap muannas? muzakkar, Ustaz. Zakar, Ustaz. Mudzakkar. Kenapa? Karena kenyataannya beliau laki-laki. Nah, karena kenyataannya adalah laki-laki. Laki-laki. Jadi misalkan si Fatimah anaknya mualaf ini udah besar, terus dia mau datang, ya istaidu ja'a Fatimah gitu ya. Ja'a Fatimah. Fatimah yang tuh ya ini contoh aja ya. Jadi ketika bertentangan antara tak marbutoh dengan jenis asli KTP seorang, maka yang dimenangkan adalah yang ada di KTP. Kenyataan. Ya, baik. Skron, jadi paham ya. Nah, kemudian ini kita cari lagi. Angga ya, Mas Angga. Samdat. Nah, Mas Angga, Rijlun. Tahu artinya Rijlun? Kaki ya? Kaki, Kaki ya. Ya, kaki. Rijlun ini mudzakkar atau muannas? Muannas, Ustaz. Kenapa? Karena dia ada pasangannya. Berpasangan ya, kanan kiri. Ya, skron. Afwan. Hudori. Hudori. Ustaz. Siap, Ustaz. Roksun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, Ustaz. Karena nggak ada pasangannya. Tidak Mudzakkar. ada pasangannya. Tidak ada pasangannya. Saja, itu saja alasannya. Dan nggak ada tak marbutohnya. Dan tidak ada tak marbutoh. Oh. Baik. Menurut saya mudah ya. Khizanatun muannas karena ada tak marbutohnya. Baitun Mudzakkar. mudzakkar karena ini bukan tak marbutoh, ini namanya tak Tak biasa. apa? Tak biasa ya. Tak ghairu marbutoh. Marbutoh. Bukan tak tanis ya. Tak tanis itu adalah tak sukun. Menyebutkan arti perempuan itu tak tanis. Kalau ini bukan tak tanis. Tak biasa. Ya tak biasa gitu. Ini tak biasa ini tak biasa. Kalau tak tanis ada sendiri. Masuk pada mu'annas misalnya ja'at, taknya itu tak tanis. Ja'at menunjukkan perempuan, bahwasanya fi'ilnya perempuan. Baik, bakorun Mudzakkar. mudzakkar. Mudzakkar ya. Ya. Kalau bakorotun Mana? panas. Bakorotun sapi Betina. Tina. Namlatun Mana? Berapa sekarang? manas ya. Kalau namlun Mudzakkar. Muzakkar. apa artinya namlun? Namlun Semut. tadi. Mut. Semut ya. Semut laki-laki perempuan. Laki-laki. Pertanyaan saya, kok tahu kamu itu sebut laki-laki atau perempuan? Ini bukan tahu ya. Pakaiannya sama, enggak pakaiannya?
Kalau sapi kan tahu, sapi laki-laki betina kelihatan. Semut itu gimana cara Bawa ke dokter, Ustaz. ya pakai dokter, pakai kacamata besar gitu ya. Kalau semutnya Nabi Sulaiman apa tuh, Ustaz? Apa? Semutnya Nabi Sulaiman. Perempuan apa laki-laki? Timbulan. Dilihat ayatnya. Ayatnya namlun atau namlatun. Latun. Kalau di ayat Al-Quran bukan namlun ya berarti laki-laki. Kalau namlatun, kalau suratnya surat An-Naml itu semut jantan. Surah An-Naml. An-Naml itu semut jantan. Baik, kita lanjut ya, kita lanjut. Setelah kita membahas tentang isim dilihat dari segi jenis, ya, jenis mudzakkar atau muannas. Sekarang kita melihat isim ini dari segi jumlah. Ya, jumlah. Isim itu dibagi menjadi 3 kalau dilihat dari segi jumlah. Kalau dilihat dari segi jenis tadi itu ada 2, kalau nggak mudzakkar muannas. Kalau dilihat dari segi jumlah itu ada 3. Satu isim mufrad bermakna 1, musanna bermakna 2, jamak bermakna banyak. Banyak. Dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, banyak itu lebih dari 2. Ya. 3 itu udah banyak. 3 dan seterusnya itu sudah banyak. Berapa anaknya? Alhamdulillah banyak. Berapa? Ada 3. Kan udah banyak itu 3. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Oh, di sini ada ya. Jamaknya dulu. Jamaknya itu dibagi menjadi 3. Jadi isim dilihat dari segi jumlahnya dibagi menjadi 3. Mufrad, musanna, jamak. Yang jamaknya dibagi menjadi 3 lagi. Jamak mudzakkar salim, ya, menunjukkan arti laki-laki banyak. Jamak muannas salim menunjukkan isim perempuan banyak. Ada yang jamak taksir, ya, adalah isim yang berubah dari isim mufradnya. Nanti akan kita bahas di belakang. Kita bahas pertama isim mufrad dulu. Isim mufrad isim menunjukkan makna 1, ya, bahasa Jawanya setunggal. Ya, setunggal. Contoh kitabun, 1 buku, kolamun, 1 pulpen, tolibatun, 1 murid perempuan, baitun, 1 rumah. Kalau isim musanna, ya, isim musanna menunjukkan arti 2, maka ditambahi alif nun atau ya nun. Contoh, kitabun 1 kitab. Kalau 2 kitab, kitabani atau kitabaini. Ya. Ini dilihat dari objek atau subjeknya. Kita tidak bahas itu, nanti kita akan bahas di belakang. Tapi yang jelas, kalau isim musanna menunjukkan arti 2, dalam kalimatnya itu ada alif nun atau ya nun. Itu aja. Kolamun, sananya kolamani atau kolamaini. Ya. Tolibatun jadi tolibatani atau tolibataini atau tolibataini. Baitun jadi baitani atau baitaini. Tuh, paham kan? Berarti isim jamak. Isim jamak, ya, ada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim muslimun, 1 orang muslim. Kalau di jamak mudzakkar salim dijamakkan jadi muslimuna atau muslimina. Ya'nun, ada ya'nun. Bedanya kalau yang musanna sebelumnya itu fathah, kita baini. Ya'nun sama Kalau yang jamak mudzakkar salim sebelum ya-nya itu kasroh.
Tolibun, tolibuna, tolibina. Polibina. Muwadzafun, pegawai. Muwadzafuna, muwadzafina. Polibina. Solihun, orang soleh. Solihuna, solihina. Kalau misalkan muslimun dijadikan musanna, gimana? Muslimun, Musliman. muslimah, ni Ni. atau muslimaini. Muslimaini. Ya, maini, bukan mina, maini. Tolibun jadi Tolibani. tolibani. Terus Tolibaini. ini. Tolibani. Muwazzafun, muwazzafa, Muwazzafani. muwazzafaini. Muwazzafaini. Solihun jadi solihani, Solihani. dan Solihaini. solihaini. Jamak muannas salim. Mufrad. Muslimatun jadi Limatun. muslimatun atau muslimatin. Itu menunjukkan perempuan bermakna banyak. Ya, banyak 3 ke atas. Tolibatun 1 pelajar perempuan. Kalau jamak kan tolibatun, tolibatin. Muwazzafatun jadi muwazzafatun, muwazzafatin. Solihatun jadi solihatun, solihatin. Ya. Kemudian yang terakhir jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Kitabun menjadi kutubun. Kutubun. Kutuban. Objeknya kutuban. Intinya kalau objek ya di fathah ya, fathah ten. Kalamun jadi aqlamun. Objeknya jadi aqlaman. Baitun jadi Buyutun. buyutun. Buyutan. Objeknya buyutan. Rajulun jadi rijalun. Objeknya jadi rijalan. Mar'atun jadi nisaun. Objeknya nisaan. Nah, beda dengan yang sebelumnya, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim itu gampang ya. Cara bikin jamaknya gampang. Muslimun, muslimun. Muslimatun, muslimatun. Ya, gampang kan? Atau ini kitabun, kalau isim musanna kitaban. Kolamun, kolamani. Nah, kok jamak taksir itu gimana caranya? Kitabun ini kok bisa jadi kutubun? Siapa ini yang bikin dia jadi kutubun? Kolamun kok aklaman, aklamun ya. Kok enggak kulumun? Nah, sama seperti atas ya. Kok enggak seperti itu? Baitun kok enggak buyutun? Kok buyutun? Kok ada wawunya ini? Dari mana? Rajulun kok rijalun? Kok enggak ikut yang atas saja? Rujulun misalkan. Atau arjalun atau rujulun. Nah, kok bisa rijalun? Ini siapa yang mengatur semua ini? Siapa? Tambahin yang belakang, yang bawah lagi. Mar'atun ini bisa jadi nisaun, ini dari mana? Bagaimana kita tahu itu? Jamak taksir. Nah, makanya ya betul. Cara paling mudah mengetahui jamak taksir adalah dengan buka kamus. Dengan buka kamus. Setiap isim yang tidak ada jamak taksirnya itu bisa dijadikan jamak muannas salim atau dijamak mudzakkar salim. Ya, setiap isim yang tidak ada jamak taksirnya itu berarti bisa dijadikan jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Setiap isim yang sudah ada jamak taksirnya ini tidak bisa menjadi jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim dan juga tidak bisa menjadi jamak muannas salim. Baitun kita jadikan jamak mudzakkar salim.
Baitun kan mudzakkar. Nah, baituna nggak bisa. Ya. Rojulun kan laki-laki ya. Kita jamak mudzakkar salim aja. Rojuluna nggak bisa. Jadi yang didahulukan mana? Jamak taksir dulu. Kita cari kata ini apakah ada jamak taksirnya. Kalau tidak ada, berarti ini jamaknya pakai jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Jadi yang betul-betul dari kamus ya. Tidak ada kaidah. Tidak ada kaidah secara spesifik. Jadi betul-betul murni dari kamu. Kecuali kalau teman-teman sudah betul-betul hafal atau udah sering dengar biasanya ya. Yaitu tanpa buka kamus tahu ya, oh ini zamannya zaman taksir. Dengan itu syaratnya ya sering dengar dan udah ngerti gitu ya. Tapi kalau belum ngerti ya ada sebuah isim gitu yang menemukan isim. Ini apa jamak taksir atau jamak salim? Maka ya tadi kita harus dibuka jika kamus. Contoh jamak taksir ini banyak sekali bisa dibaca. Kitabun, kutubun, maktabun, makatibu, jidarun, judurun. Ada kitab tipis ya namanya kamus jamak taksir ya. Itu kalau teman-teman mau beli ada kamus jamak taksir. Jadi kamusnya kecil itu mengumpulkan semua jamak taksir ya. Kalau beli kamus besar ya kan masih nyari repot ya. Ada kamus kecil, kamus jamak taksir. Atau paling mudah lagi nggak usah beli ya. Tinggal download kamus di Android ya. Tinggal download kamus di Android banyak sekarang ya. Kamus-kamus digital itu juga bagus. Kalau dulu masih pakai kamus manual, sekarang udah pakai kamus Android seperti itu. Ini banyak, ini ya sebagian kecil aja. Baik, ini ada contoh ya, contoh. Isim mufrad kolamun ya. Ada musananya enggak? Ada. Kolamani. Oh, ternyata ini ada jamak taksirnya aklamun, maka jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salimnya tidak ada ya. Tidak ada. Kemudian saburotun, papan tulis, benda perempuan. Ada jamak sananya, ada saburota nih. Ada jamak mudzakkar salimnya? Enggak ada. Ini kan perempuan. Apa perempuannya bukan perempuan karena kelaminnya bukan, tapi karena perempuan dia takdirnya bendanya udah perempuan, ada tamak butuhnya. Jadi tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan. Tapi apakah bisa dijamak muannats salim? Ya bisa. Jadi saburotun. Jamak taksirnya ada? Tidak ada. Nah, kemudian di sini ada solihun, si mufrad. Solihani. Solihun satu orang soleh. Solihani dua orang soleh. Solihuna orang soleh banyak. Solihatun orang soleh perempuan. Ya. Kenapa ini kok bisa ada jamak mudzakkar dan jamak muannats salimnya? Karena solihun itu adalah isim laki-laki, tapi dia makhluk hidup gitu ya, hidup sehingga bisa kita jadikan dia laki-laki atau bisa kita jadikan perempuan. Kalau dijadikan perempuan dikasih ta, kalau dijadikan laki-laki tidak dikasih ta, maka bisa ada jamak mudzakkar salim dan jamak muannats. Nah, ada juga ternyata jamak taksirnya sulahun, dan yang seperti ini nih jarang ya, jarang.
Ya ada cuman jarang gitu. Makanya di sini kita tampilkan. Karena yang kebanyakan ya kayak ini, kebanyakan itu kayak muslimun, muslimani, muslimuna, muslimatun. Ketika ada jamak mudzakkar dan muannats salimnya, jamak taksirnya tidak ada. Oh ini kok tahu ada ya, itu tadi dari kamus ya, dari kamus. Ini nanti dijadikan PR ya teman-teman. PR-nya ini halaman berapa ya? Halaman 16. Bisa teman-teman langsung kerjakan di bukunya ya, di bukunya itu kerjakan, bisa tanya-tanya juga di grup kalau kurang mengerti. Kemudian nanti difoto, dikirimkan ke saya, gitu ya. Untuk mencari jamak taksir gimana? Dari kamus, ya. Bisa nanti saya kasih nanti linknya, download untuk kamus-kamus di Google Play Store ya, yang bagus itu bisa dicari. Ya, monggo silakan yang mau bertanya. Ustaz, kalau halaman 7 tuh latihannya dikerjain juga atau enggak, Ustaz? Yang halaman yang awal tadi, nggak usah. Iya, Ustaz. Nggak usah, Ustaz. Mudah itu kan, mudah, nggak usah. Yang ini aja, satu ini aja, yang 16. ya halaman 16. Mukminah. Ada pertanyaan lagi? Mukminah. Jadi kalau yang bisa kayak model solihun itu bisa dapat 2 mudzakkar sama muannats salimnya, Ustaz. Ya, kalau misalkan dia itu laki-laki, tapi bukan kata benda, laki-lakinya itu yang makhluk ya. Itu tinggal dikasih ta kan sudah jadi perempuan. Mukminun dikasih ta aja kan udah jadi perempuan, sehingga itu ada jamak muannats salimnya. Gitu. Beda dengan babun. Babun kan nggak bisa dikasih ta, ya jadi dia hanya mudzakkar saja. Kalau ustadzun sama ustadzatun nanti jamak taksir kan ada A1 sih, Ustaz. Mana? Yang ustadzun. Ustadzun. Kan bisa ustadzatun juga, Ustaz. Bisa, ustadzatun. Kalau ustadzun bisa ustadzatun. Berarti langsung ke jamak taksir aja, Ustaz. A1 sih, Ustaz. Ya. Nanti tetap ada videonya kan Ustaz? Ya ini ada rekamannya nanti saya share rekamannya besok insya Allah. Insya Allah. Asik. Ini PR ini dikumpulin sampai kapan, Ustaz? Kalau ini lama ini sampai hari Senin. Oh, ketemu Senin lagi ya, Ustaz? Ya, Senin. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri ya, kita bisa diskusi lebih lanjut di grup. Sebelum saya akhiri, ya saya mau memperkenalkan. Nah, mungkin teman-teman belum tahu Irsada ya. Irsada itu kursus yang ada di Kampung Pare, Kampung Arab Pare, Kediri. Nah, di sana itu kita bisa belajar secara offline tatap muka dengan durasi yang singkat. Ya, biasanya kan kalau belajar di pondok kan tahunan ya. Kalau
sini itu singkat. Biasanya banyak anak-anak yang belajar di sini itu yang mau ke Timur Tengah. Tapi mau tahu misalkan kayak orang-orang yang udah kerja, cuman ingin belajar bahasa Arab dalam waktu singkat 1-2 bulan itu biasanya ke Pare, ke sini, gitu ya. Ini kita buka program Al-Miftah, ya. Ya tidak harus teman-teman belajar, tapi mungkin teman-teman bisa sharing gitu ya ke temannya atau siapa, atau mungkin ada saudaranya yang tanya ingin belajar di mana, itu mungkin bisa teman-teman minta tolong untuk share gitu aja ya. Jadi ini program Al-Miftah. Ya, program Al-Miftah itu khusus untuk baca kitab dengan cepat dan mudah. Program Al-Miftah itu adalah program unggulan dari Pondok Pesantren Sidogi. Dari Pondok Pesantren Sidogiri yang sudah terbukti ya, bisa memudahkan santri yang mau belajar baca kitab, dan bisa ini dari nol ya, dari tanpa juga bisa, bahkan juga bisa atau cocok untuk anak-anak ya. Teman-teman bisa lihat misalkan ya di YouTube Al-Miftah Lil Ulum. Nah, ini ada, teman-teman bisa belajar sedikit lah ya, di sini di YouTube ada lagunya. Jadi belajar dengan lagu-lagu anak-anak. Al-Miftah ini memudahkan belajar baca kitab ya, atau belajar bahasa Arab untuk yang selain ngomong ya. Kalau yang ngomong bahasa Arab kita ada sendiri, namanya Kubik. Nah, bisa teman-teman misalkan umur 6 tahun sudah bisa baca kitab kuning. Apakah ada ya? Ada gitu, karena metodenya adalah metode kayak nyanyi balon gua ada 5 gitu, pakai bahasa Arab. Anak kecil aja lagi yang dewasa gitu. Untuk biayanya berapa? Biayanya itu kalau di sini biasanya orang-orang itu kan macam-macam ya, ada yang sama mas asrama, ada yang cari kos sendiri. Kalau misalkan biasanya ada anak dengan orang tuanya, itu dia pakai kos sendiri. Di sekitar sini banyak kos murah ya, kos murah 200-300 ribu. Jadi si anak tinggal sama orang tuanya di kos. Atau mungkin bisa juga langsung di asrama kita sendiri. Jadi nanti ada pembelajaran juga di asrama. Jadi untuk anak-anak yang ya setelah kuliah itu ada pembelajaran dimulai setiap tanggal 10. Baik, itu saja ya teman-teman. Saya harap nanti PR-nya dikerjakan. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan lagi nanti. Di grup ya, di grup WA ya. Untuk akhir pengumpulan PR-nya itu adalah hari Senin ya. Tapi silakan kalau bisa jangan mepet ya. Kumpulin PR itu jangan terlalu mepet. Syukron kasiron ala imamikum fi hadhihi laila sa'idah. Sallallahu alaihi wa sallam ilman nafi'an. Nakhtim fi hadhihi laila bi qira'atin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan.